لبيك لبيك. Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'da. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program Panggilan Suci. Kita live puncak haji dari Tanah Suci, dan tentunya bersama juga dengan narasumber yang ada di Tanah Suci juga. Segera kita sapa, ada dua narasumber saya. Yang pertama ada Profesor Dr. Ilvi Nurdiana. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, apa kabar di Indonesia? Sehat, Prof. Semoga juga demikian ya, Prof. Ilvi ya di sana ya. Amin, amin. Ini tadi Masya Allah, udah Masya Allah. Ini posisi di ya mana, Prof? mengamati jamaah haji Indonesia. Jadi silang ya. Ada yang dari Mina mau ke Haram, ada yang Haram mau ke Mina. Ini kan kebetulan kita di Dakar gitu, Oh, yang Masya Allah, siap. ya, di depan itu ketika kita lihat udah sangat bisa kita pantau gitu gimana pergerakan jamaah haji dari seluruh dunia ini. Oke, siap di Dakar ya, Prof ya. Geser, saya sapa dulu Mbak Lia. Assalamualaikum, Mbak Lia, di ruang virtual. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Alhamdulillah, apa kabar di sana? Masya Allah. Baik juga Prof. Lucy. Enggak. Ini Mbak Lia di mana nih posisi juga nih sekarang? Aku di tempat transit di Al Hilal Tower. Ya deket sih sama Dakar Mekah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Izin, kita punya tema layanan inklusif dan responsif ibadah haji ya pada kesempatan kali ini. Oke. Dan saya ke Prof. Ilvi terlebih dahulu. Prof, izin dari Prof. Ilvi ini keterangannya seperti apa tentang pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, khususnya dari sisi pelayanan kepada jemaah Indonesia, Prof. Ya, secara umum pelayanan ini ada peningkatan yang luar biasa karena saya di sini juga terus menyapa ke sektor-sektor, dan kami ingin mendengarkan secara langsung, bukan klaim ataupun wacana, tetapi kami mendengar langsung dari jamaah. Secara umum dari sisi beberapa hal ada 4 ya, minimal dari sisi konsumsi, akomodasi, transportasi, dan juga layanan kesehatan. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwasanya biaya jamaah haji tahun ini kan mengalami penurunan kurang lebih 2 juta. Ya. Ya kan? 2 juta rupiah gitu. Nah, kita kan khawatir dengan penurunan secara nominal itu akan menurunkan kualitas layanan. Ya, nah semua orang kan khawatir itu. Iya. Bagaimana setahun sebelumnya aja seperti itu dengan tidak ada penurunan, kemudian tahun ini mengalami penurunan dengan 2 juta, bagaimana kualitas layanannya? Nah, setelah kami melakukan pantauan-pantauan, ternyata ada transformasi layanan jamaah ya yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Pertama dari sisi konsumsi dulu ya, ini yang krusial ya. Silakan Prof. Ya, Prof. Nah, kan setelah kita banyak menyapa para jamaah, mereka tuh kebanyakan puas dengan layanan konsumsinya, dan kami senang mendengar itu, bukan hanya dari jumlah konsumsi yang diterima setiap hari, tetapi dari menu yang Nusantara seleranya gitu udah sesuai, sekalipun ya tidak bisalah 100% sempurna di Indonesia, ada sambelnya, ada kuahnya gitu ya, ada terasi ya yang berkuah gitu. Itu jamaah ya ada saja yang menyampaikan, wah sampai kami merasa gemuk gitu di sini karena tidak pernah, kan ada yang menyampaikan berlimpah ketika di Arafah gitu. Nah, dari sisi menu makanan ini juga harus kita perhatikan sebenarnya bagaimana itu bisa dikonsumsi oleh lansia, sehingga harus lebih lunak gitu kan ya, mudah dicerna.
Itu intinya seperti itu. Kemudian dari tes atau rasa ini juga digemari oleh semuanya. Tetapi ketika saya menemui beberapa jamaah itu, saya rindu untuk apa yang berkuah-kuah seperti di Indonesia gitu. Nah, ini kan juga Dilayani tuh, Prof. Dilayani juga. kalau kuah itu kan Susah ya, Prof? sangat sangat iya sangat rentan ya untuk ini. Nah, karena itu ya yang ada sayurnya, ada buahnya tetapi tidak bisa memenuhi 100% Nah, gitu. itu dia. Iya, jadi sambalnya nih kangen sambal apa gitu dari Indonesia. Jadi macam itu dari sisi konsumsi. Konsumsi. Kemudian dari sisi transportasi ya, dari sisi transportasi ini luar biasa sudah disediakan ada kurang lebih 457 bus yang disebut dengan bus selawat. Oh, bis selawat. Ini untuk jamaah sehingga jamaah tidak perlu mengeluarkan uang untuk bayar taksi gitu. Nah, bus sholawat ini juga disiapkan banyak rute, hampir kurang lebih laporan dari PPIH itu ada 25 rute untuk di Mekah ini. Nah, akumulasi dari operasionalnya itu lebih dari 5.000 trip gitu untuk di Mekah. Nah, ini dari sisi transportasi juga transportasi yang ramah difabel ya, bagaimana bisa yang difabel itu bisa tetap dengan kursi rodanya gitu. Ini menjadi perhatian juga dari para petugas. Dan ketika kita menyapa para jamaah yang tidak difabel itu menyampaikan di kamar saya ada nih beberapa yang difabel tetapi itu terlayani dengan baik. Bahkan petugasnya itu menjemput ke kamar ketika harus melakukan ibadah gitu. Jadi fast respon daripada para petugas itu menurut jamaah ini bukan menurut saya. Ya. Kalau kita menyiapkan secara optimal ya, jadi Kementerian Haji itu sudah berupaya secara maksimal. Petugas sebelumnya sudah diretret, sudah didiklat ala-ala militer gitu ya. Kedisiplinannya itu kan menjadi perhatian gitu, sehingga ini juga kita berikan apresiasi kepada para petugas gitu. Ini dari sisi kemudian dari sisi akomodasi ya, dari sisi hotel gitu. Ada nih di IG yang menyampaikan apakah layanan hotel bagi pejabat atau Amirul Hajj atau yang lain itu lebih bagus daripada jamaahnya gitu. Di IG itu di komen netizen ya, komen netizen nyatakan seperti itu. Nah, kita sampaikan bahwa kalau Pak Menteri Amirul Hajj itu tidak di hotel, tetapi di maktab, di kantor maktab Haji Kementerian Haji Indonesia yang ada di Arab Saudi gitu. Jadi Kementerian Agama memberikan komitmen yang luar biasa bahwa pelayanan jamaah haji adalah menjadi prioritas, sehingga paradigma itu berubah gitu. Kalau dulu mungkin jamaah harus menyesuaikan terhadap sistem dan layanan yang ada, tapi dengan transformasi layanan kepada jamaah haji ini paradigmanya berubah menjadi sistem dan layanan yang menyesuaikan kebutuhan para jamaah, sehingga inklusif di situ juga memperhatikan umur dan juga memperhatikan gender gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Kemudian dari sisi kesehatan ya. Kesehatan. Jadi kan transformasi layanan itu dari sisi transportasi, akomodasi, kemudian konsumsi kesehatan, gitu ya. Dari kesehatan. Nah, kemudian juga dari sisi layanan kesehatan. Nah, di kesehatan ini kan di tiap kloter sudah ada tenaga nakesnya ya. Kalau dokternya sih satu, sama tenaga kesehatan dari perawat ya, itu satu di setiap kloter. Kemudian ada 40 klinik satelit yang ada di sektor-sektor itu. Nah, di sini klinik satelit itu ada di hotel yang dekat dengan jamaah gitu, sehingga jamaah tidak begitu kesulitan ketika mencari hotel apa gitu dengan klinik satelit ini. Kemudian selain ada klinik satelit juga ada KKHI ya. Nah, ini kerjasama
dengan rumah sakit swasta yang ada di Mekah, yakni Rumah Sakit Internasional Saudi German Hospital. Nah, ini memang secara peraturan yang ada tidak boleh rawat inap di KKHI itu, sehingga diupayakan ketika masuk ke KKHI di sana itu dilayani sampai 4 jam nih. Kalau 4 jam ini masih sakit, ini perlu dirujuk. Jadi kita kan juga mengikuti aturan yang ada ya, kita menghargai, menghormati itu. Tetapi kemudian bisa jadi nanti ke depan itu dari Kementerian Haji akan memberikan layanan lebih gitu, bagaimana bisa menyiapkan KKHI yang bisa rawat inap dan seterusnya. Nah, ini yang saya amati dan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini sudah luar biasa upaya-upaya yang dilakukan. Jadi transformasi layanan. Saya kira itu untuk pertama segmen ini ya. Yang bisa ditambah oleh Neng Lia nih dari sisi yang berbeda. Siap. Terima kasih Prof. Dan untuk Mbak Lianya kita nanti akan berbincang di segmen kedua karena kita harus jeda ya, izin. Oke. Iya, baik, dan saya lanjutkan kembali pada segmen kedua masih bersama saya Yulia Kamilah akan hadir usai pariwara berikut. Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Panggilan Suci spesial pada hari ini adalah live Puncak Haji 1447 Hijriah dari Tanah Suci. Dan kembali berbincang dengan Neng Lia yang ada di Tanah Suci saat ini. Izin, Neng, kameranya pangapunten bisa di landscape? Oke, Mbak Yuli. Iya. Siap. Izin kameranya nggih? Sudah on kok. Iya benar, sudah on ya. Cuman posisinya akses dari kami semuanya miring, termasuk Prof Ilvi juga. Oke, pangapunten. Ini sudah benar, sudah benar. Yes. Oke. Prof Ilvi izin, Prof. Oke, Neng Lia sampun, sudah betul. Oke. Neng Lia izin disampaikan kepada kami bagaimanakah kondisi jamaah haji terkini asal Jawa Timur, mengingat panjenengan adalah sebagai senator yang berasal dari Jatim, begitu. Oke. Jadi yang pertama terima kasih untuk Visi 9 Mbak Yuli, karena ini kan juga salah satu bentuk kita langsung berkomunikasi langsung dengan masyarakat ya. Betul. Jadi semuanya di tanah air pun bisa langsung mengetahui kondisi real dari jamaah yang sekarang menunaikan ibadah haji. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Prof Ilvi terkait dengan pelayanan itu memang benar bahwasanya ada banyak sekali peningkatan, Mbak. Dan itu memang yang disampaikan oleh para jamaah, bukan hanya penurunan harga ya. Terutama makanan kan turun banget ya, sehingga sangat efektif lah istilahnya, efisien terkait dengan pengeluaran itu. Tapi kemudian terkait dengan pelayanan itu memang kalau kita lihat kesiapsiagaan dari petugas haji memang harus diacungi jempol, Mbak. Jadi Masya Allah. Dari Dakar, baik itu Dakar Makkah dan Madinah sampai turun ke breakdown sampai ke bawah sampai petugas di lapangan itu memang mereka sangat responsif seperti itu. Tapi memang yang namanya kesempurnaan itu kan memang keniscayaan ya. Maksud ketidaksempurnaan itu adalah hal yang pasti terjadi, maksud saya seperti itu. Oke, jadi memang ada beberapa case yang mana mungkin tapi sedikit sekali sih, ada satu atau dua cerita itu dari kloter yang mereka baru datang tapi kemudian kamar belum dapat, telat gitu aja sih. Tapi itu hanyalah satu atau dua kejadian saja. Dan saya sudah cek tuh, salah satunya dari Kalimantan, saya sudah cek barusan udah langsung teratasi juga sama petugas, udah dikasih kamar. Jadi memang kita harus memahami ya situasi bahwasanya kita kan memang bukan di negara sendiri ya, Mbak Yuli. Jadi memang kita bicara ini tuh banyak faktor gitu loh. Jadi kita nggak hanya bicara internal dari pihak Kemen Haji gitu, tapi kita juga bicara dari eksternal, siapa yang sohibul bednya di sini kan, seperti itu. Jadi ada banyak faktor kan istilahnya. Jadi kalau di lapangan terjadi sebuah problem keterlambatan itu memang
bisa sangat berpotensi terjadi. Apalagi kayak kemarin tuh waktu kita bergerak dari tempat kita hotel transit ke Padang Arafah untuk kita wukuf itu kan memang lancar sekali. Lancar sekali karena mungkin memang kita pergerakannya kan beda dengan jamaah reguler misalnya ya. Jadi tidak sampai mengalami kemacetan. Tapi kemudian ketika sudah yang kita bergerak ke Musdalifah, ya udahlah kena macet deh kita. Jadi memang itu mungkin unpredictable ya. Jadi yang kita mungkin sudah dari travel mungkin sebagai contoh berusaha mengambil skema yang agar tidak tabrakan dengan travel yang lain maupun dengan jamaah reguler misalnya. Tapi kan bisa jadi ternyata di lapangan sama-sama di jalan sehingga sama-sama kena macet. Nah, di situ memang ya namanya kita habis beribadah yang memang ini tapi menyenangkan loh ya. Saya kira walaupun mungkin ada jamaah yang dari Nelia kelihatan auranya kalau menyenangkan. Alhamdulillah iya. Jadi kalau yang namanya jamaah misalnya merasa lelah itu saya kira normal lah kita sebagai manusia ya kan, istilahnya kita jalan yang namanya ibadah kan pasti jalan jauh ya Mbak ya, karena di sini kan memang sekali lagi bukan di negara kita ya. Jadi yang namanya bus atau kendaraan kita punya transportasi untuk dari satu tempat ke tempat yang lain itu kan berhentinya bukan kayak kita di depan rumah juga kan Mbak. Jadi kan berhentinya kan jauh, kemudian kita harus jalan sekian kilo misalnya, itu kan pasti menguras tenaga. Jadi kemudian ketika tengah malam terjebak macet, ya di situ mungkin juga akan muncul masalah baru, mungkin yang namanya jamaah akan mulai terasa perutnya kosong dan sebagainya. Karena Mbak Yuli, saya pun tadi malam sempat kerasa banget nih, kayak saya kan punya emak, jadi emak tiba-tiba kambuh, padahal sudah kita punya makan itu sudah kita lakukan makan malamnya. Nah, di situ berarti kan kita bicara memang manajerial diri kita memang harus benar-benar kita tata benar. Mana yang kita harus istilahnya itu sedia payung sebelum hujan gitu Mbak Yuli. Jadi mana yang sekiranya tiba-tiba ada bottleneck, ada kemacetan atau kebuntuan di tahapan tertentu yang kemudian kita tiba-tiba pasti akan merasa lapar. Nah, di situ kita harus sudah ready makanan cadangan untuk kita bawa. Jadi saya memang tengah malam ini kok macet banget 3 jam, terus kemudian udahlah kita langsung makan selesai. Jadi memang itu saya kira kebutuhan personality dari setiap jamaah itu harus ini benar Mbak, ditempa banget. Jadi jangan sampai jamaah merasa saya sudah makan malam kok, ya sudah nanti ya sudah gitu aja, mereka tidak membawa perbekalan sama sekali. Itu saya kira jangan sampai. Jadi kita pun iya, jadi saya harap kepada baik itu dari petugas dari Kemenhaj maupun sampai semuanya lah ya, baik itu di ketua rombongan dan sampai di level-level bawah lah istilahnya itu, bahkan misalnya jamaah sendiri lah walaupun dia bukan ketua rombongan juga sampaikan kepada temannya, keluarganya supaya benar-benar prepare atas apa yang bisa terjadi di ketika di proses ibadah tadi. Jadi apakah itu perbekalan makanan ataupun yang lain-lain. Dan kemudian memang ada beberapa catatan sih yang kemarin kita lihat ketika prosesi wukuf itu memang terkait dengan kebersihan kamar mandi dalam hal ini. Dan sekali lagi kita di sini bicara bukan habit kita punya negara, tapi ini kan memang kita di negara lain. Jadi yang namanya kran itu kan beda sama di negara kita seperti itu. Dan di sini memang nggak ada habit di kamar mandi ada tempat sampah. Jadi ya Mbak ya, manusiawi sih sebetulnya. Jadi kemarin ada beberapa pemandangan yang kurang asik gitulah istilahnya. Tapi alhamdulillah so far para jamaah tuh masya Allah, kita mungkin ini ya Mbak ya, bener-bener ini merasa ya udah kita happening aja gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya keluhan atau gimana yang karena lagi ibadah ya. Gitu aja. Karena lagi ibadah ya Neng ya. Iya bro. Jadi kalau lihat gitu ya udahlah biasa aja gitu doang sih. Nah di situ asik sih. Jadi ya, saya kira selama saya interaksi dengan jamaah masih ini ya, so far semuanya oke. Tapi karena kebetulan juga ada provinsi di sini yang bergabung, ya ini tapi saya masih cek ya. Ini ada juga curhatan dari teman-teman nih ya terkait yang namanya sekali lagi ya Mbak, karena ini kan kita bicara jutaan orang, ya kan, betul, melakukan rangkaian ibadah yang sama di titik yang sama, ya otomatis pasti ada namanya penumpukan jamaah di satu titik ya kan. Jadi ini ada beberapa cerita yang mereka itu terkait dengan mabit, terkait dengan pokoknya mereka tidak puas lah Mbak. Jadi ada yang mereka berpikir
seharusnya kan kita dari Arafah langsung ke Mina, tapi kenapa di Musdalifah kita turun sampai subuh dan sebagainya? Ini kan capek semua jamaah. Nah itu cuma saya masih cek juga, maksudnya itu ketika di Musdalifah sampai turun tuh kenapa? Apakah mereka tuh terpaksa turun karena macet atau bagaimana? Kan seperti itu, Mbak. Iya, karena memang saya pun kemarin ini sih memang sempat macet sekali, memang iya. Jadi saya khawatir, maaf ya di sini crowded. Tapi itu oke ya Mbak ya, walaupun agak-agak rame ya. Ya, aman. Ya karena saya kalau cari tempat yang lebih ini kayaknya saya suka di sini sih tempatnya bagus. Oke. Jadi intinya itu memang kalau kita tidak bisa memprediksi itu sih istilahnya unpredictable tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi karena saya tuh berangkatnya kemarin tuh pada pukul 11 sehingga ketika lewat Musdalifah 11 malam ya. Malam waktu sini. Jadi nggak sampai yang macet banget. Cuman ya 3 jaman lah ya mungkin. Tapi mungkin dari teman-teman yang ini curhat kepada kita, mungkin dia lewatnya sudah sudah jam setengah 12, kan bisa jadi kan Mbak telat kita beda 5 menit itu sudah bisa berubahnya sudah sekian jam kan telatnya macetnya. Mungkin itu yang terjadi di mereka. Jadi intinya ketika ada jamaah menyampaikan keluh kesah itu tetap kita harus menampung dia. Tapi yang kedua memang kita harus ini Mbak mengidentifikasi masalah. Jadi jangan sampai jamaah itu dia menyampaikan keluh kesah tapi dia tidak mau berhubungan dengan petugas setempat, petugas kloter gitu loh. Siap. Itu saya sampaikan pada teman-teman. Oke teman-teman jamaah bisa langsung curhat pada kita, akan kita sampaikan. Tapi pada sisi yang sama juga tolong ya menyampaikan kepada petugas kloter setempat. Karena apa? Karena setiap kloter kan ada petugasnya. Betul. Dari Kemenhas dan itu monggo difungsikan peran mereka gitu loh. Jadi biar semuanya itu masalah itu Mbak bisa langsung langsung ketemu solusi gitu. Karena jangan sampai mereka menyampaikan kepada level lainnya tapi di level yang memang itu bertugas untuk menyelesaikan pada saat itu langsung mereka tidak mau menyampaikan itu juga nggak boleh. Maaf ya ini tadi agak sepi, cuman barusan tiba-tiba banyak jamaah datang, jadi ramai di sini. Tidak apa-apa, Neng, tidak apa-apa. Nggih. Baik, terima kasih keterangannya, Nggih. Dan kita harus beri sejenak, nanti kita kembali lagi pada segmen berikutnya. Masih bersama dengan narasumber yang hadir di Tanah Suci dan juga saya Yula Kamila akan hadir usai jeda. Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Panggilan Suci dan kembali berbincang dengan narasumber saya yang hadir secara virtual. Saat ini ada di Tanah Suci. Izin kembali ke Prof. Ilvi. Prof, ini bisa disampaikan ke kami juga Prof terkait dengan pelayanan haji tahun ini yang disebut dengan lebih responsif dan manusiawi begitu Prof. Dengan pelayanan yang sangat penting apakah bagi seluruh jamaah dan mungkin yang bagi disabilitas begitu Prof. Izin Prof. Ya, baik. Jadi pelayanan yang harus kita persiapkan untuk jamaah itu kan bukan saja responsif ya, tapi juga inklusif. Karena kalau kita lihat datanya, jumlah jamaah kita itu yang sangat besar itu kan lebih dari 200.000 jamaah ya, 203.000 sekian. Kemudian yang lansia, laki-laki dan perempuan itu ada 44% lebih. Nah, paling banyak di usia 61 sampai 70 tahun. Itu laporan dari PPIH ya. Nah, yang disable itu ada yang perempuan itu lebih kecil, ada 42% lebih, kemudian kalau laki-laki itu ada 57% lebih. Nah, artinya kan tidak hanya responsif tetapi juga inklusif sesuai dengan umur, selain gender juga umur gitu ya. Kalau kita lihat jamaah perempuan lebih dari laki 5,8% lebihnya. Jadi
58,8%. Kalau saya nggak salah ya sekitar itu. Kemudian yang lansia dari perempuan itu kurang lebih 21% dan yang risiko tinggi itu kurang lebih 84%. Nah, artinya kalau kita tidak memberikan layanan secara inklusif dan responsif, maka kita tidak bisa memberlakukan bukan memberikan privilege kepada perempuan, enggak, tetapi ini yang kita katakan berperspektif atau responsif gender gitu ya, dan juga difabel dan lansia. Jadi yang pertama adalah ramah difabel dan lansia, penyediaan kursi roda. Nah, otomatis ini menjadi perhatian khusus ya. Kemudian transportasi, bagaimana bus untuk lansia itu ramah kepada lansia. Kemudian juga toilet, kalau di hotel-hotel kan sudah bisa ya lansia untuk toilet duduk. Nah, kemudian juga standar pelayanan mutu yang responsif gender dan umur. Nah, standar mutunya misalkan dari sisi petugas, ada petugas khusus untuk menangani difabel, ada petugas khusus untuk menangani lansia gitu. Itu sudah ada standar mutunya gitu. Kemudian dari sisi makanan yang taste-nya itu bisa disukai baik lansia ataupun usia-usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Kemudian juga dari edukasi manasik haji yang fleksibel. Jadi kita tidak bisa memaksakan kecuali dalam keadaan yang memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka di sini perlu fleksibilitas yang perlu disampaikan kepada jamaah. Nah, kalau seperti yang Neng Lia sampaikan tadi, adanya keterlambatan itu sudah merupakan ini ya, tidak bisa kita hindari, itu di luar kendali. Betul. Nah, tetapi upaya itu sudah dilakukan. Misalkan nih, untuk ke Armusna, pemberangkatan dari hotel-hotel ke Arafah itu dibagi sudah 3 gelombang. Ada gelombang pagi jam 7, ada gelombang siang, ada gelombang sore. Nah, ini dalam rangka supaya tidak terjadi penumpukan. Ini kan responsif ya, kalau kita berbicara responsif, supaya jamaah merasa nyaman gitu. Tetapi di lapangan kondisinya kan berbeda. Ada kebijakan dari kepolisian Saudi, ada penutupan jalan, ada yang sangat crowded seperti itu kita di luar kendali kita. Siap. Tetapi upaya untuk mitigasi resiko itu sudah dilakukan. Nah, mitigasinya itu yaitu tadi supaya tidak terjadi penumpukan, dibagi 3 gelombang. Ini mitigasi risiko. Mungkin juga murur juga nggih Prof, nggih termasuk nggih murur. Ya, kemudian termasuk murur. Ya. Ya, jadi mabit dengan skema murur. Ya. Nah, ternyata kan yang lain juga kepingin murur gitu kan. Iya, Prof, Jadi, izin kita dibatasi durasi, Prof, pangapunten. Oh ya. Jadi itu, Oke. jadi mitigasi risiko yang sudah dilakukan oleh panitia atau Kementerian Haji itu sudah dilakukan, termasuk yang tadi disampaikan oleh Ning Lia supaya tidak terjadi penumpukan jamaah itu tadi. Nah, kemudian yang responsif itu cepat tanggap gitu ya, dari para petugas itu sudah luar biasa. Ning Lia sendiri juga sudah menyampaikan, kemudian peka dan proaktif gitu, menanyakan kepada jamaahnya dan seterusnya. Kemudian komunikatif, bahkan sudah ada aduan online. Ya. Nah, aduan online ini termasuk sepi gitu, tidak ramai banget gitu. Ini Nggak banyak dikarenakan Ya, Prof. ya, dikarenakan beberapa hal bisa jadi Oke. karena usia yang besar itu misalkan usia 60 sampai ke atas itu tidak peka teknologi misalkan, bisa jadi itu, atau memang keluhannya berkurang. Baik. Sehingga aduan online itu relatif sepi. Ya banyak, tetapi dan sudah dilayani, itu termasuk responsif. Baik. Nah, kemudian catatan untuk ke depan. Siap, Prof. Singkatnya, Prof. Nggih. Ya, jadi fasilitas jamaah perempuan itu juga menjadi evaluasi buat kami gitu, Siap. karena kan
dari syarikah itu kan penyiapan tenda ya, dengan kasurnya, dengan toiletnya gitu. Nah, kemudian juga nanti untuk inklusif yang kita sampaikan tadi khusus untuk perempuan itu kan membutuhkan fasilitas air yang cukup banyak daripada laki-laki. Kita semua kan tahu bagaimana kebutuhan kita karena usia produktif juga banyak gitu daripada lansianya. Otomatis kan eh, eh, terkait dengan reproduksi perempuan itu kan juga perlu kita mitigasi. Ya. Kemudian yang jumlah kasur gitu. Jumlah kasur itu misalkan satu tenda itu 360, tapi katanya ada informasi hanya 320 gitu. Masya Allah. Dan sama Pak Panitia sudah dihitung Oke. secara manual gitu. Dan Baik, ini baik. catatan buat syarikah untuk ke depannya. Kedepannya. Kemudian berikutnya juga perlu adanya tim psikolog untuk pendampingan kepada para Masya jemaah. Allah. Karena ternyata ada juga yang demensia dari tanah air tidak ya Allah. punya masalah demensia, kemudian nyampe di Saudi ada yang demensia. Ini kan shock ya, shock dengan kondisi geografis, dengan seterusnya gitu. Nah, ini juga butuh pendampingan psikologis. Ini Baik. catatan Oke. evaluasi untuk ke depan. Ya, terima kasih Prof. Geser ke Neng Lia dulu. Baik, Neng Lia, pangapunten kita di masalah durasi. Jadi bisa disampaikan kepada kami harapan ke depan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan haji di tahun mendatang. Singkat aja. Oke, yang pertama kita kan harus apresiasi karena ini kan kementerian baru perdana tapi sukses seperti itu. Dan memang benar apa yang kita miliki di pemerintah kita. Jadi ketika dipisah menjadi kementerian khusus itu mungkin menjadi upaya yang sangat solutif ya. Jadi benar-benar kementeriannya fokus kepada haji dan umroh gitu kan. Itu mungkin menjadi alasan mengapa ini begitu berhasil walaupun perdana. Terus kemudian persoalan syarikat yang tahun kemarin sangat heboh sekali ya kan, delapan syarikat dan sebagainya, problem di lapangan sekarang kan sudah enggak dengan adanya 2 syarikat dan memang kelihatan lebih nyatu ya koordinasi ya. Kita harus mengakui loh. Jadi kementerian itu sudah menyampaikan bahwasanya petugas itu kalau hanya Indonesia ini yang memiliki kuota petugas itu banyak, dikasih kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi dengan jumlah petugas yang banyak. Jadi sampai satu kloter itu kan 4 orang petugas. Nah kalau negara lain malah enggak seperti itu. Jadi kita harus pertama juga apresiasi juga dong kepada Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi bahwasanya mereka ngerti Indonesia adalah jamaah terbesar sehingga ada toleransi dan mungkin hal khusus ya untuk pemerintah kita terkait haji dan umrah pelayanan ini. Tapi memang terkait dengan penumpukan jamaah dan sebagainya karena kita adalah jamaah yang luar biasa terbanyak dari sedunia. Secara otomatis kalau kita bicara waktu ibadah ya, jadi kadang itu tadi ada sebuah cerita yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin mereka kena macet, ada juga cerita lagi nih terkait dengan bus, jadi mereka itu harus menjaga ihramnya. Ada salah satu provinsi mereka tuh menjaga ihramnya sampai di hari Sabtu, jadi Sabtu barulah mereka lepas ibadah, barulah mereka kemudian bebas dari ihram itu. Nah berarti kan kita berpikir kok lama banget ya kan mereka harus menjaga apapun dari larangan ihram selama beberapa, itu kan nggak mudah Mbak. Betul. Sebetulnya tapi sekali lagi mungkin itu kan juga bukan kita punya negara yang menentukan, tapi juga dari Arab Saudi loh Mbak. Nah mengapa Arab Saudi seperti itu kalau saya lihat karena Indonesia kan banyak gitu loh, sehingga mungkin mereka biar adil ya sudah Indonesia mungkin dibuat skema seperti itu ya. Intinya kita harus mengakui bahwasanya apapun pelayanan, kalau kita di negara orang, bukan hanya kita punya sistem kita, tapi kita harus mengikuti sistem dari negara Sahibul Bait itu. Terus kemudian terkait dengan disabilitas, itu memang kita harus mengakui banyak sekali istilahnya inovasi-inovasi yang diberikan kepada jamaah lansia maupun disabilitas. Jadi seperti ada golf car dan sebagainya, itu memang ready banget, petugas juga ready dan sebagainya. Jadi memang ramah lansia. Kemudian saya harap kepada para jamaah benar-benar gini, kalau memang jamaah itu kan sudah tahu nih, misal semuanya sudah tahu terkait dengan hukum dan sebagainya. Misalnya aku mengambil skema tanazul aja, tanazul mandiri, aku mengambil skema ini aja deh, tidak perlu turun dari bus atau apapun, atau misalnya memiliki skema lain, itu harus terkoordinasi dong dengan ketua rombongan dan harus tahu konsekuensi kan seperti itu. Jadi jangan sampai ketika jamaah merasa tahu bagaimana skema dari melaksanakan ibadah haji memiliki strategi-strategi khusus untuk mereka menyesuaikan ini ada dia yang saya pilih supaya lebih nyaman dan sebagainya.
ya maka harus tahu juga konsekuensi ketika terpisah dari rombongan seperti itu loh Mbak. Karena ada beberapa cerita yang mana mereka tuh Baik. kadang menyalahkan ketua rombongan juga. Tapi kita tidak ini ya, wajar ya, namanya juga banyak orang sih. Intinya tuh saya harapkan koordinasi itu memang harus selalu terbuka baik sama jamaah maupun dengan ketua rombongan, dan ketua rombongan pun selalu aspiratif juga dong kepada para jamaah, karena ya namanya juga kita banyak ini ya, banyak orang dengan berbagai macam keberagaman karakter. Jadi ya Betul. ya gimana lah ya. Semoga sama-sama sabar gitu. Tapi iya. yang jelas pemerintah kita sangat keren Mbak, ada Siap. konsep tanazul, mabit tidak perlu turun dari bus dan sebagainya, itu harus diakui itu merupakan skema yang luar biasa. Nggih. Ya Allah, terima kasih. Keterbatasan waktu Thank harus you. berakhir. Prof, sehat-sehat. Neng Lia sehat-sehat di sana. Terima kasih Neng Lia. Sama-sama. Luar biasa Neng Lia. Semuanya. Dalam kondisi apapun tetap cantik dan semangat. Aduh, Masya Allah. Ya, sukses Baik, ya, matur nuwun Prof. waktunya, 9. matur nuwun waktunya semuanya, sehat selalu ya. Dan Amin. bisa usai sudah kebersamaan kita di program sore hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya Yuda Kamila pamit. Allahul muwafiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Acara ini didukung oleh